Aku tuh lagi, ini hobi baru aku. Aku lagi melukis wajah DJ kita di talenan. Itu baru jadi tai lalatnya doang ya? Itu ya? Mau lihat ya? Mau lihat ya? Penasaran ya? Iya. Aku baru jadi matanya. Oh matanya emang mengkol Matanya gede gitu ya? banget. Matanya emang Anak-anak mengkol. kelahiran tahun 1981. Pace, kamu kelahiran tahun 1981 itu terakhir imunisasi apa tahun kelahiran? Aku berbakat nggak kira-kira menurut kamu? Menurut aku kok enggak ya? Kamu membandingkannya jangan sama yang ini dong. Ini memang punya siapa ini? Ini kan, loh ini Picasso-nya. Oh, kamu pelakunya atas semua ini? Ih, kalau aku kan masih baru belajar ya Mbak ya. Iya. Jadi mau meniru? Iya, pengen. Kayaknya agak jauh ya, coba deh. Ya, ini Pace kan? Iya. Ini apa namanya karyanya nih? Talenan. Talenan di berbagai media sih, terutama buat Kayu, lukis di kayu ya? Lukis di kayu, terutama di talenan, dicobek juga. Terus sama di centong nasi. Oh, Mbak Nisa, yang aku pengen tahu tuh ya, kan jenis-jenis apa namanya cat tuh kan macam-macam. Yang bisa stay dan menyerap baik di kayu tuh yang Mbak Nisa pakai apa? Aku sih pakai jenis yang akrilik. Ini tuh buat pajangan ya? Iya, buat tujuannya pajangan ya. dan biasanya buat apa namanya, suka ngasih kado orang nikahan atau ulang tahun. Pertama kali Mbak Nisa punya ide untuk bikin lukisan di talenan dan di alat-alat dapur kayu ini dari mana dan gimana ceritanya Mbak Nisa? Jadi awalnya nih yang kayak gini nih aku buat untuk Ini ya? Souvenir? Iya, bukan Souvenir kado. kawinan. Oh, Kado buat buat teman. saudara aku yang nikah. Cuma bingung kadonya mau apa. Terus di rumah ada talenan kosong. Kayaknya punya ibuku deh. Terus Itu udah aku talenan gambar. masih bawa nggak tuh? Untungnya nggak bawa, kayak masih baru deh. Masih baru aja. Aha Aku moment post tuh di buat Mbak Nisa. Instagram. Iya, aha moment. Jadi aku post di Instagram. Habis itu ada yang nanya, Mbak berapa Mbak? Sis berapa Mbak? Sis berapa Mbak? Sis berapa sis? Gitu kan. Sis, pasti aku pengen tahu loh, Sis boleh berapa nggak sih? sis gitu kan? Sis Nisa Sis tuh berapa, masih tahu Mbak? harganya di sini. Aku Boleh tahu nggak Mbak Nisa? Misalnya ini nih, aku pengen pesan buat Wedding. anniversary Apa? wedding. Anniversary, Oh, kalau itu Teman aku, Piro. sekitar 250 sih. 250. Kalau boleh tahu, Mbak Nisa, working hours yang Mbak Nisa lakukan untuk bikin lukisan ini tuh, bikin satu talenan ini berapa jam? Sekitar 3-4 jam. Oke, ngomongin soal karya seni, ini ada kerajinan kertas yang bisa berubah bentuk dan bergerak. Ada seniman Jepang namanya Haruki Nakamura. Dia membuat seni Jepang kuno yang disebut dengan karakuri atau mekanisasi atau trik yang biasanya digunakan untuk membuat boneka bergerak dengan kertas. Nah, ada juga video-videonya nih yang menampilkan trik kertas yang berbentuk hewan. Tuh dia tuh. Iya lucunya. Kayak gimana? Bikinnya gimana? Bikinnya gimana tuh? Lucu ya. Kayak ada mesinnya ya. Kayak ada pegasnya. Dia tuh udah mengembangkan Itu dari muka aku kalau pagi begitu tuh. Belum makan, belum minum. Serem ya. serigala. Ini dari origami yang simple udah jadi kayak gini ya. Ini seni Jepang nih bener. Seni melipat kertas. Kalau di keluarga yang pandai melukis, apakah cuman Mbak atau ada orang tua? Orang tua paling iya sih, ibu. Tapi ini juga aku Ada apa lagi nih? Yang aku latih juga. Apa itu? Ini ada patung dari perkakas bengkel. Ini aku yang latih nih. Jadi barang bekas bisa dijadikan sesuatu yang bernilai. Di tangan si Christophe Castellan, seniman asal Prancis, ini mengubah perkakas tua dari bengkelnya menjadi karakter yang unik. Ini aku yang latih loh. Itu dia menggabungkan beberapa perkakas ditambah dengan lekukan patung kayak X-Stove ini seakan-akan seolah-olah seumpama tuh hidup. Nah, ini semua dari barang-barang bekas perkakas. Hebat. Mbak, kepikiran nggak untuk ngasih kursus gitu atau Workshop lah ya. Iya, workshop. Misalnya buat anak-anak bikin program liburan. Apa udah ada? Sebenarnya udah ada sih. Udah ada, Suka oke. bikin, terus kadang dibantu sama teman-teman juga buat bikin workshop di kafe mana di Depok atau di Jakarta. Menarik banget. Iya, menarik. Instagramnya apa? Apa Instagramnya? Oh, Instagramnya @azalia_anissa. Saya anterin dulu ya Kak Dev ya. Oh, iya. Kak Dev lanjutin aja Aku dulu iya lukis-lukisannya. Siapa tahu. Mudah-mudahan ntar berubah jadi hidung. Aku menemukan bakat baru ya kan. Tadi dicari sama Nisa. Nisa siapa?
Nisa siapa? Ini Nisa Iya, pelukis kita ini loh Mas pelukis. Andre. Anissa itu seniman yang bikin lukisan-lukisan ini tuh ada warna. Ada warna bagus butuh. banget. Ada bubar. Ini buat motong-motong bawang gitu? Iya, talenan talenan. ya, talenan ya. Tapi ini fungsinya hiasan. Tapi Ini bisa buat kepanjangan. pakai main pingpong juga kayaknya ya. Nah, Iya, itu, bisa ya. ya kan gitu. Tak. Nah, betul. Jadi sebetulnya nih kedatangan saya kemari ini Iya, kenapa, tidak lain Pak? dan tidak bukan adalah mau cari bola. Bola. Tapi bola kristal, tapi isinya abu-abu jenazah gitu. Pak ngeri apa ya? Serem amat sih pagi-pagi nyarinya. Buat Nggak, apa? abu jenazah. Enggak, jadi ada Emang owner ada yang yang pengen bikin- koleksi gitu. Bola Iya, iya, kristal. Fungsinya buat apa ya? Jadi Mas Andre? kalian belum tahu ya? belum. Belum. Saya sebetulnya juga belum tahu, tapi kita cari tahu sama-sama. Kita masuk ke wah kompak ya. Jadi ini ada kristal-kristal kaca begitu, itu isinya itu abu Kaca jenazah. Jadi ada sebuah perusahaan seni bernama Artful Access. Jadi dia membuat sebuah terobosan baru untuk mengenang orang-orang yang meninggal. Jadi para seniman mengkreasikan abu dari jenazah. Oh keren jadinya ya. Jadi Dia abu-abu bentuk-bentuk tersebut bola digabungkan kristal. dengan bahan kaca menjadi sebuah kreasi seni dan berbagai macam bentuk ya, dari mulai bulat dan hati. Warna-warna lollipop ya. bola kaca kristal ini menambah keindahannya jadinya. Ih, warna-warna galaksi gitu lagi Iya, trennya di iya, iya. squishy, di Betul. makarun. Dan seniman perusahaan ini ingin mengabadikan peninggalan Juga orang jadi yang makan, tersayang jadi dengan sebuah benda yang menakjubkan. Jadi belum ketemu ya kayak gitu ya? Belum di sini ketemu nih, ya. belum Oke, ketemu, boleh. belum ketemu. Ya udah Belum nanti ada. kalau Itu gitu baru. kita cari tahu aja. Iya. Tapi ngomongin soal lukis tuh ini ada seni lukis yang lain deh kalau nggak salah. Oh. Ini seni pelestarian budaya di tas lukis. Oh oke. Jadi bukan cuma di kanvas, lukisan kece juga bisa tertuang di atas kain belacu. Ada kreasi tas unik ini dibuat oleh warga Karanganyar, Jawa Tengah. Karena dibuat secara manual, aneka motif tas cantik ini dijual terbatas. Coba kita lihat tayangannya ya. Di atas kain belacu bisa tercipta karya lukis cantik seperti ini. Ya, bukan hanya di atas kanvas, lukisan cantik dengan motif kece juga bisa tertuang di atas kain belacu atau kain mori mentah. Kreasi ini dibuat oleh warga Karanganyar, Astrid Setia. Selain bantal cantik, ia juga manfaatkan kain belacu jadi tas dengan motif lukisan tangan. Untuk menggambar sebuah tas dengan motif budaya ataupun heritage, Astrid memerlukan waktu 1 hari. Dan istimewanya, kamu nggak akan menemukan tas lukis dengan gambar yang sama. Karena satu lukisan hanya dibuat untuk satu produk alias limited. Tempat pensil, bantal, dan tas karya Astrid dijual mulai Rp10.000 hingga Rp80.000 tergantung jenisnya. Bukan hanya lewat media sosial, untuk memperkenalkan karya-karyanya sekaligus mengenalkan budaya dan ikon heritage kota Solo dan sekitarnya, Astrid juga aktif di sejumlah pameran di sejumlah kota di Pulau Jawa. Dev, tapi ngomong-ngomong, lu suka makanan khas Melayu nggak? Makanan Melayu itu seperti kayak Medan gitu Iya, ya. iya, betul. Santan dan Santan. Kalau Bumbu Padang, lah, bumbu Padang aku Padang. suka, tapi kalau yang Melayu, kan di Medan kan ada yang Melayunya Ada, kan. macam-macam. Aku nggak terlalu cocok sama bumbunya, Mas Andre. Kenapa Nasty. bedanya apa ya? Kayak makanan India juga aku tuh nggak Oh, cocok terlalu bumbunya. Kari-kari ngengat. gitu kan. Kebanyakan bumbunya terlalu rame gitu kayak pasar induk gitu. Iya sih, betul. Dikurangin dikit boleh nggak? Boleh. Nah, jadi maksud saya kalau memang kita suka dengan sebuah makanan sebetulnya bisa dikreasikan. Dengan apa Pak? Kita bikin miniatur. Nah, kayak misalnya display gitu Oh kan. kecil-kecil ya Pak? Oh jadi nggak terlalu, biasanya kan kalau porsinya orang Melayu kan gede-gede gitu bikin ya? aja Dev yang kecil-kecil gitu, miniatur. Ini kayak ada wanita asal Singapura nih, dia dengan suaminya menyalurkan kreativitasnya membuat miniatur makanan. Dia Miniatur membuat banyak banget makanannya? detail miniatur makanan, Oh, jadi contoh. beberapanya merupakan makanan khas Melayu. Contohnya nasi ayam, Lah kecil banget itu. mie ayam, tuh Ih. kecil. Lucu banget. Suka Hingga- perhatiin nggak ya? Berarti ini tuh jenis-jenis miniatur makanan yang biasa dijadikan food display Display. juga ya. Oh. Iya kan? Tapi kalau ini kita di bentuk mall-mall, kecilnya. Tuh. Ya ampun. Kecil banget ya. Itu apa? Laksa ya? segede Iya, iya, penghapus, Nek. Jadi, aduh lapar gue. Segini kecil banget ya. Aduh, kalau aku lagi flu nggak boleh deket-deket itu tuh. Pas narik ingus bisa kesedot. Ini pasti ngebuatnya mesti pakai kaca pembesar nih karena kecil banget gitu kan. Dev, Sama pagi-pagi aja ini dong. ada namanya pagi-pagi tanya artis. Ini kan ada Dev berarti pagi-pagi tanya Dev Hendrik. Oh, aku pikir mau tanya Pace. Ini dari @bibadeo nih, menanyakan sama Dev Hendrik nih. Kak Dev, paling suka itu jadi host gosip atau host fashion? Dan kenapa alasannya? Dua-duanya Antara suka. Jadi mungkin karena itu beda taraf
hidup gitu ya. Maksudnya dulu kan awalnya muncul di awal karir sebagai host gosip, itu bosen, terus jadi bawain acara fashion. Gitu. Jadi tantangannya beda-beda. Kayak kita kan kayak kerja tuh kan kayak anak aja gitu. Anak yang usia 1 sampai 5 tahun mainannya sendiri, ntar 5 sampai 10 mainannya beda lagi. Kalau mainannya itu aja bosan kan si anak. Betul. Buat untungnya kerjaan kita tuh kita bisa ganti-ganti mainan. Benar. Oke deh, selanjutnya dari @rosita18. Halo Dev, mau minta tips dong biar gimana selalu tampil fashionable. Agak memikirkan gak sih sebelum berangkat harus kayak gini nih? Karena kan kalau gue lihat Dev tuh bener-bener fashionable. Dari rambut head to toe. Kalau gue tuh bener-bener anaknya lazy banget, males. Soalnya dandan tuh gue seneng. Dandan tuh gue seneng gitu. Jadi mikirin mau pakai baju apa, sepatunya apa. Itu tuh gue tuh seneng kayak ini dikasih tahu pagi ini mau syuting dari malam kan udah besok pakai ini soalnya kan nggak boleh pakai putih, nggak boleh pakai hitam, nggak boleh pakai biru, nggak boleh pakai garis-garis gitu kan. Flicker. Seneng tuh dapat ini tantangan. gelombang ya, bukan garis ya. Oh ya gini garis-garis gitu. Gini. Oh gini. Jadi fashion tipsnya selalu ikuti perkembangan zaman sih menurut aku. Karena sama seperti gaya hidup lainnya, fashion itu berubah. Oke, bye. Sederhana banget. Gak ada basa-basi, gak ada tedeng-tedeng. Kita harus terima kasih sama Dev dong. Terima kasih sama sukses selalu. Pagi-pagi hari ini jadi lebih meriah loh dengan kedatangan Dev ini ya. Selalu lah. Oke, kalau begitu saksikan pagi-pagi. Jangan lupa setiap Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Tetap di Pagi-Pagi Semangat. Just let me